Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan podcast N7 Tuban. Kali ini merupakan edisi yang perdana. Kami akan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari Bakar Kesiswaan, Ibu Lucia Sriatun SPD. Selamat siang Bu Lucy. Selamat siang, Bu Tulis. Pada kesempatan kali ini akan memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang SPMP, yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru di UPT SMP Negeri 7 Tuban pada tahun ajaran 2025-2026. Baik pemirsa podcast N7, apa saja kegiatan SPMP, kapan pendaftaran dimulai, jalur-jalurnya apa saja, syarat-syaratnya apa saja, ini nanti akan dikupas tuntas di podcast N7 kali ini, yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2025-2026. Bu Lucy, bisa diterangkan atau diberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pemirsa podcast N7, siapa saja toh yang boleh mendaftar sebagai calon peserta didik di UPT SMP Negeri 7 Tuban, dan syarat-syaratnya secara umum itu apa saja? Ya, silakan. Terima kasih Bu Tetis. Untuk siapa saja yang bisa ikut SPMP tahun 2025, syarat yang pertama adalah usianya maksimal 15 tahun. Ya. Kemudian syarat kedua harus sudah menempuh pendidikan di SD, lulus SD atau sederajat ya, atau MI apa itu. Ya. Kemudian persyaratan umumnya yang pertama jelas harus ada KK, ada akte, kemudian surat keterangan lulus dari kepala sekolah ya, dan mengirimkan titik koordinat rumah ke sekolah. Berarti jarak radius rumah dari rumah ke sekolah. Iya. Baik Bu Lucy, sudah diterangkan kepada pemirsa podcast N7 siapa saja yang boleh daftar di SMP Negeri 7 Tuban serta syarat-syarat umumnya apa saja sudah disampaikan. Nah sekarang pemirsa juga ingin tahu kapan toh pendaftaran itu dimulai. Kayaknya sudah pada galau nih, karena yang berat terhadap SMP 7 itu banyak sekali. Betul. Ya, mohon silakan dijelaskan dulu sih kapan bisa pendaftaran itu dimulai, melalui linknya itu link yang mana, sehingga nanti operator-operator setiap SD itu bisa dengan mudah mengunggah ataupun mengakses syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada sistem penerimaan murid baru di UPT SMP Negeri 7 Tuban. Silakan Bu Lucy. Begini Bu Tetis, untuk jalur SPMP 2025 itu ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama itu dimulai nanti tanggal 20 sampai 22 Mei 2025 untuk jalur afirmasi, mutasi, prestasi, dan wilayah khusus. Kemudian pengumuman dari jalur 1 itu pada tanggal 27 Mei dan daftar ulangnya tanggal 27 sampai dengan 28 Mei. Ya, untuk pendaftarannya Bu Tetis tetap lewat online. Jadi operator sekolah mengirim data ke operator sekolah yang dituju. Nanti linknya sudah di berapa ya Bu Lucy? Ya, sudah di grup. Sudah dijelaskan. Sehingga operator sekolah ini ya bisa memilih link tersebut yang tidak akan mengalami kesulitan untuk mendaftarkan dan mengunggah rekas yang merupakan baik syarat umum maupun syarat khusus. Seluruhnya untuk sekolah SD atau yang sederajat sosialisasi kita mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk masing-masing jalur tadi. Kemudian gelombang 2 itu namanya jalur domisili. Tahun kemarin itu domisili. Karena istilah yang ganti lagi. apa yang ini domisili. Sudah ranking yang jalur domisili itu mulai tanggal 3 sampai 5 Juni 2025. Pengumumannya tanggal 11 Juni 2025 dan terulangnya nanti mulai tanggal 11 sampai dengan 12 Juni. Jadi saat pengumuman
langsung boleh daftar ulang. Ya, jadi 2 hari untuk kesempatan daftar ulang. Terus kalau nanti calon siswa itu sudah diterima di SMP Negeri 7 Uban sesuai dengan pilihannya, pada saat daftar ulang itu syarat apa toh yang harus dibawa? Apakah harus operatornya sekolah atau muridnya sendiri atau perlu didampingi orang tua? Di waktu daftar ulang ya Bu Tetis itu nanti yang datang ke SMP 7 itu murid sendiri beserta orang tua. Jadi operator hanya mendampingi saja ya. Daftar ulangnya nanti tetap orang tua bersama anak Sama membawa dikasihnya ya sesuai berkas ya apa saja sesuai yang diupload. Kalau misalnya jalur apa tadi jalur afirmasi ini ya jelas ada kakak kemudian apa namanya surat dari kartu dari pemerintah ya apakah KIP atau PKH atau salah satu dari itu, kemudian surat keterangan lulus itu ya, kemudian titik koordinat untuk jalur yang afirmasi ya. Untuk yang jalur prestasi BTTIS ini kan ada 2 macam ya, non akademik dan akademik ya. Yang non akademik itu kejuaraan mungkin dari segi olahraga atau apa itu minimal itu kejuaraan tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten juara 1, 2 dan 3 ya. Kalau yang akademis ya, kalau akademis ini tiap sekolah punya ini BTTIS punya porsi sen dari jumlah siswanya. Siswa di kelas itu ya, di kelas itu. Berarti secara training kan berapa? Ya, juara 1, 2, 3 di kelasnya. Di sekolah itu punya 4 kelas ya. Kelas juara 1, 2, 3 di masing-masing sen kelas itu. Ya. Dan ini BTTIS untuk jalur akademik itu ada skornya. Jadi nanti yang juara 1 entah itu dari SD apa saja mendaftar di sekolah mana saja itu skornya 200 ya. Yang ranking 1 Kalau yang ranking 2 punya skor 175 dan yang ranking 3 itu punya skor 105. Jadi tidak memandang dari SD kota atau yang desa gitu. Yang sama skor nilai ya sesuai dengan rankingnya masing-masing. Baik Bu Lucy, pemirsa saya kira sudah sangat jelas sekali ya tadi jalurnya, ada jalur pendaftaran, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi dan ada jalur mutasi. Tentunya kalau mendaftar dari masing-masing jalur tadi ada syaratnya ya Bu. Ya betul, harus disesuaikan. Disampaikan di Juknis sudah disampaikan ya. Coba bisa disampaikan ke pemirsa podcast Bu Lucy. Syarat-syaratnya tiap yang itu apa? Ada yang kesel ya Bu. Ada yang kesel ya. Ada jalan tahfiz. Ada tahfiz ya. Karena penggabungan Quran minimal dia itu sudah apa 2 Juli dan anak-anak itu harus datang ke SMP 7 tanggal 14 sampai 15 Mei. Berarti ini pelaksanaan pendaftaran ya. SMP 7 iya. Si A ini dulu sak lolos apa tidak jalur ini. Berarti kalau hafid Qurannya 2 juz ternyata kalau di tes tidak mumpuni, tidak sesuai dengan target, berarti tidak punya maka tidak diberikan tidak memenuhi persyaratan yang menulis ya. Kemudian tadi ada lagi berarti jalur mutasi ya. Jalur mutasi itu ada 2. Ada mutasi dari pekerjaan lain dan porsi untuk anak guru. Untuk yang jalur mutasi dari pekerjaan lain itu maksimal surat tugasnya itu 1 tahun. Jadi kalau dari itu ya mohon maaf tidak bisa, berarti harus memperbarui lagi gitu. Ya, itu gimana ya? Nanti kebijakan kita sendiri. Misalkan apa namanya harus minimal 1 tahun, jangan melebihi dari 1 tahun. Ini berarti yang punya putra putri kalau sudah naik kelas 5, kelas 6 itu sudah mikir ke sana. Nanti kakakku itu harus sesuai dengan ketentuan untuk syarat pendaftaran. Sehingga pada saat daftar istilahnya orang Jawa itu tidak nobiak begitu ya Bu.
Terus sama itu Bu Teti Iya. harus berkakak tuban untuk jalur mutasi ya. Terus berkakak tuban dan maksimal kakak itu 1 tahun sebelum pendaftaran. Jadi kalau kakaknya baru berusia 5 bulan ya nggak boleh. Kurang 1 bulan saja tidak bisa. Kecuali yang jalur mutasi, Iya. selama ada keterangan surat mutasi dari orang tua tidak melebihi 1 tahun, ini Iya. sudah memenuhi ketentuannya. Ya, kemudian ada satu lagi untuk yang domisili itu diizinkan apabila itu ada syarat mendapatkan domisili baru itu kalau ada bencana alam atau bencana sosial Bu Tetis itu bisa direkom kan sudah alam itu kayak gempa, tanah kebakaran, ya. Kalau yang sosial mungkin sedepan ya Bu sih. tapi ada ketentukan Lalu itu baru boleh memakai surat domisili. tapi yang jelas harus ini yang umum secara umum adalah berkakak tuban Ya. Jadi untuk sistem penerimaan murid baru tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Bakal Kesiswaan dari SMP Negeri 7 Tuban, yaitu sekaligus sebagai Ketua Panitia Ibu Lucia Triadon SPD. Seluruh pemirsa podcast podcast N7 Tuban, ya, informasi yang diberikan sudah sangat jelas sekali. Apabila ya ada kurang jelasnya, pemirsa masyarakat Kabupaten Tuban apabila menginginkan untuk mendaftarkan putra putrinya di UPT SMP Negeri 7 Tuban, kami juga punya kontak person ya. Kontak person itu pun sudah diunggah ya media sosial ya, di ini meski ada ya di SMP di IG N7 ada, bisa bersama Bu Eti, bisa bersama Bu Lucy, bisa bersama operator ya. Polisi, sebelum kita closing untuk podcast kali ini edisi perdana ya, ini edisi perdana SMP Negeri 7 Tuban untuk podcast N7, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa ya, pemirsa podcast N7 dan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban terkait dengan sistem penerimaan murid baru di UPT SMP Negeri 7 Tuban tahun ajaran 2025-2020. Ya, Bapak Ibu masyarakat sekitar SMP N7, monggo silakan mendaftarkan putra putrinya ke SMP Negeri 7 Tuban melalui berbagai jalur yang sudah tertulis di Juknis. Bisa di gelombang 1 ada afirmasi, ada prestasi, ada mutasi, dan ada habis Quran. Itu untuk jalur 1. Kemudian bisa Bapak Ibu yang domisilinya dekat dari SMP 7 bisa langsung mendaftar lewat jalur domisili yang tahun kemarin istilahnya itu zonasi. Ya, monggo silakan, kita siap menerima putra putri Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita mendidik dengan aman. Tentunya juga sesuai dengan paku ya. Berapa? Pakunya 8 kelas, jumlahnya dari 256 ya. Di mana SMP Negeri 7 Tuban ini sekolahnya para juara di lapangan hijau. Iya, itu betul, juara futsal, juara partai, juara sepak bola ya. Kita juara akademi. Anak yang di luar sana punya kompetensi yang akademis, silakan kita bisa SMP 7 daftar SMP 7 bergabung dengan kita, insya Allah nanti juara semuanya. Baik pemirsa podcast N7, sebelum kita akhiri, mau hadiah Mas Kru? Mau hadiah ya, nanti bilang cakap. Saya pengen menghadiahi sebuah pantun untuk pemirsa podcast N7 Tuban ya. Bunga warna-warni di taman, hanya satu yang menawan. Banyak sekolah unggulan,
Cakep. Yang satu yang jadi pilihan setelah menonton SMA. Senang untuk meraup prestasi. Sampai ketemu di edisi podcast N7 Tuban. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.